Ngeri kita ini. Apalagi mohon maaf ini, kita melihat di situasi saat ini. Ditanya tentang organisasi yang ada di Indonesia, tentang pahlawan yang ada di Indonesia, tentang tokoh yang ada di Indonesia, bahkan ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, itu tidak tahu. Subhanallah. Mau kemana ini? Anak-anak kita mau dibawa kemana? Ngeri, ya Allah. Ditanya tentang rukun iman itu ada berapa, rukun Islam ada berapa, siapa tokoh yang ada di sini, gak ada yang tahu. Tapi ketika ditanya tentang yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kembali hadir podcast room kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo ke hadapan Anda yang selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Make change, make history. Nah, masih dalam situasi Idul Adha yang semoga saja kita semuanya dengan semangat berkorban semakin meningkatkan keimanan dan rasa kemanusiaan kita semuanya. Dan juga tentu kita masih berada di masa pandemi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, bersama saya Uti Handayani pada kesempatan hari ini kembali hadir ke hadapan Anda, dan kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu khusus, yaitu beliau Bapak PLT Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Huda MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uti. Hadir juga di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yaitu Haji Saikul Hadi SAG MPhil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Barangkali memang akhir-akhir ini Kota Ponorogo khususnya dan negara kita Indonesia tercinta memang masih berada dalam masa pandemi yang cukup menguras energi kita, pikiran kita, dan betul-betul ditantang bagaimana rasa kemanusiaan kita semuanya. Dan baik, pada kesempatan hari ini kita nanti akan banyak berbincang mengenai beberapa persoalan yang barangkali saja sangat dibutuhkan pemirsa semuanya, yang nantinya bisa memberikan sedikit pencerahan dan juga bisa memberikan motivasi, serta barangkali diharapkan betul-betul bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan baik, mungkin sebelum kita ke inti materi kita hari ini, mungkin kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sekedar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak PLT Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, merupakan satu kehormatan bagi kita semuanya, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, hadir di tengah-tengah kita. Beliau Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Huda MPD. Selamat datang Bapak di Kabupaten Ponorogo. Selamat datang, Kang Saihu. Ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semuanya, bahwa kehadiran beliau tentu akan kami sangat berharap bisa memberikan kemanfaatan, dan utamanya juga meninggalkan doa-doanya untuk kita semuanya agar kami dalam menjalankan tugas-tugas di sini adalah sesuai dengan harapan dan arahan dari beliau. Selamat datang. Semoga tidak mengecewakan seperti itu, dan penuh dengan kemanfaatan untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syekh telah memberikan sambutan kepada Bapak kita, Bapak PLT Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan kita memang sedang masih dalam situasi Idul Adha ya Bapak ya. Betul, meskipun Idul Adha kali ini pastilah sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu gitu ya.
Khususnya kami memang dalam situasi yang bisa dikatakan sedikit banyaknya banyak berduka ya Bapak. Kabar duka di mana-mana yang kadang-kadang betul-betul membuat suasana hati kita menjadi sedih. Namun kita juga tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan itu. Baik, sebelum kita berbicara ke materi yang lebih berat dan mumpung ini juga eventnya masih Idul Adha, maka kami semua ingin mendengar secara langsung dari Bapak mengenai hikmah dan bagaimana memaknai Idul Adha di tahun ini. Ya, terima kasih yang kami hormati Kang Sehun Hadi, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Ponorogo, Mbak Uti sebagai hostnya, dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan di dunia maya, tetapi sebetulnya kita ini berada di dunia nyata. Ini harus kita lakukan saat ini, dan ini yang paling terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Maka hari ini kami mengucapkan banyak-banyak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersumpah, bisa menyapa kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan nurul huda itu selalu di hati kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mari kita baca sunnahnya dulu, kita baca takbir. Mudah-mudahan dengan makna Idul Adha ini di tahun ini kita akan bisa memaknai apa arti hikmah di balik Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Rasanya kita ini membaca takbir, kita ini berasa di tanah suci, di Arafah sana. Maka hari ini kita berada di Indonesia dengan situasi pandemi yang seperti ini. Apa makna sebetulnya di balik hikmah di balik pandemi Idul Adha tahun ini? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kondisi apapun yang terjadi, kita harus selalu mengatakan syukur dan syukur dan syukur. Mengapa? Ketika kita ini menyatakan syukur di hati kita, syukur itu ada 3. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil arkan. Syukur bil qalbi, hari ini situasi saat seperti ini, apapun yang terjadi, ini kita harus tetap di dalam hati kita, inilah yang paling terbaik yang diberikan Allah kepada kita, Mbak Uti. Tidak pernah terjadi Allah itu memberikan sesuatu yang tidak baik kepada umatnya. Tidak pernah. Dan tidak mungkin itu. Dalam hati kita mengatakan, ya inilah yang paling terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian bilisan. Apapun yang terjadi, kita, bagaimana kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga ketika kita ini mengucapkan Alhamdulillah, maka akan muncullah sebuah sugesti. Ada sebuah pencerahan dalam hati kita ini menjadi sebuah nilai yang aura yang positif. Ketika sebuah aura yang positif, maka akan menjadikan imun kita ini menjadi kuat. Yang ketiga adalah bil arkan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita wujudkan perlakuan-perlakuan, ucapan, dan tingkah laku kita ini sesuai dengan norma-norma yang sudah diberikan Allah kepada kita, sesuai dengan norma-norma yang telah Nabi berajarkan kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucapkan di dalam hati adalah bersyukur, kemudian di dalam ucapan juga bersyukur, kemudian di dalam arkan juga bersyukur. Apa bersyukurnya di dalam arkan? Adalah menjalankan seluruh perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Apa di hikmah di balik Idul Adha tahun ini? Memang tahun ini berbeda. Karena tahun ini adalah tahun pandemi yang kedua setelah setahun yang kemarin. Apa hikmahnya ini? Tentunya bagaimana kita selalu
koordinasi, informasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kita saling membantu situasi saat ini. Karena apa? Apa yang sudah dicontohkan kepada Nabi Ibrahim, kepada kita semuanya, betapa besar pengorbanan beliau. Maka situasi saat ini tidak saatnya kita ini saling menyalahkan. Tidak saatnya kita ini saling menyudutkan. Tidak saatnya lah kita ini saling mengujarkan ujar kebencian. Tapi saatnya lah kita mengesuh satu dengan yang lainnya, bahwa kita ini adalah orang Indonesia, bahwa kita ini adalah satu tanah air Indonesia, dan kita ini adalah bangsa Indonesia. Siapapun, kapanpun, dan bagaimanapun, kita yuk saikok kapti. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika situasi saat ini, bagi yang kaya membantu yang miskin, bagi yang mampu membantu yang tidak mampu, bagi yang sehat membantu yang sakit. Insya Allah ketika ini, nam-naman ini bersama-sama, kita ruh bersama-sama, maka ini jalinan hikmah di Idul Adha ini akan terbangun. Dan inilah Indonesia. Orang luar terhadap Indonesia mengatakan, inilah Indonesia yang negara yang penuh dengan moderasi. Satu-satunya negara yang memiliki moderasi beragama adalah di Indonesia. Maka kita harus bangga dengan situasi seperti ini. Kita bagaimana kita mengambil hikmah di balik musibah. Jangan sampai kemudian kita ini menyalahkan siapapun. Tapi ibda' binafsik, mulai dari pribadi kita, mengapa terjadi seperti ini. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tetapi adalah melihat diri kita sendiri. Yuk kita lihat diri kita sendiri, kemudian menjada wajada. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berupaya semaksimal mungkin bagaimana COVID-19 ini tidak segera berlalu dari bumi Indonesia dan dunia ini. Luar biasa Bapak, saling memotivasi, saling mendukung, saling memberikan rasa percaya diri dan menjadi betul. satu. Itu adalah kunci utama agar ini semua bisa kita hadapi bersama-sama Bapak. Betul. Alhamdulillah. Kalau pemirsa semuanya tadi mendengarkan yang disampaikan Bapak, mestinya lebih semangat lagi. Dan masih berhubungan dengan Idul Adha Bapak, seperti biasanya kita euforia ya, misalnya malam takbiran, kemudian pada saat penyembelihan. Bagaimana kita hubungkan dengan evaluasi implementasi SE nomor 17 tahun 2021 yang secara umum yang ada di Jawa Timur ini Bapak? Iya, terima kasih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur dan berbangga karena satu-satunya negara yang agama ini masuk di wilayah di pemerintahan. Dalam proses mengapa ada muncul yang namanya SE 17, tidak lain dan tidak bukan karena ini adalah hifdun nafas. SE 17 dibuat, ini adalah dalam rangka bagaimana karena sampai detik ini COVID-19 ini masih menjadi-jadi. Sehingga muncullah yang namanya SE 17 ini agar bisa diwujudkan di daerah kita masing-masing, di lingkungan masing-masing, di keluarga kita masing-masing, agar dapatnya bagaimana implementasi perwujudan SE 17. Tapi alhamdulillah Mbak Uti yang sampai detik ini di Jawa Timur ini secara umum ini implementasi dari SE 17 berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Tidak terjadi sebuah kerumunan. Ya, kemudian sholat Idul Adha ini banyak yang terjadi di rumah. Ya, bahkan kemarin kami juga membuat edaran Mbak Uti kaitan dengan teman-teman semuanya, pegawai di lingkungan Kementerian Agama, penyuluh dan semuanya ya dilarang untuk menjadi petugas di Idul Adha maupun di Idul Kurban. Apa tujuannya?
adalah mengimplementasikan SE17 agar tidak muncul yang namanya varian baru itu berada di keluarga. Kita prihatin semuanya. Sampai detik ini banyak klaster yang di situ dari keluarga, bapaknya hari ini sakit, besok kemudian meninggal. Ibunya sakit kemudian meninggal, anaknya sakit meninggal, adiknya meninggal, dan sebagainya. Ini tidak ingin terjadi. Karena itu adalah semuanya adalah berkisar pada di Idul Adha dan Idul Kurban, maka muncullah yang namanya SE17 dengan harapan ini bisa memutus mata rantai daripada COVID-19 untuk di tahun ini. Apalagi pada hari ini tadi kita bersama-sama memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa lintas agama ya, yang barusan kita lakukan bersama-sama. Karena apa? Kementerian Agama adalah kementerian agama seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan ini kemudian kita duduk bersama, kita memunajat bersama-sama, kemudian setelah itu kemudian kami yang khususnya yang beragama Islam diteruskan dengan istighosah, kemudian tahlil, dan ditutup dengan salawat tibil qulub, kemudian salawat burdah, dan ditutup dengan doa Al-Quran. Ini luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah menutup daripada implementasi SE17 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini sehingga COVID-19 ini akan segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau saya catat berarti memang sebagai pegawai ASN mestinya betul-betul harus menjadi contoh yang baik. Betul, agar betul-betul bisa mentaati berbagai jenis SE yang mungkin akhir-akhir ini sering ada susulan SE baru melihat situasi Bapak nggih. Betul. Dan alhamdulillah acara istighosah doa bersama seluruh dari berbagai agama ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa, merangkul semua agama yang semoga saja membuat para pemirsa semuanya terketuk hatinya. Ini kita luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Saya mendengarkan tadi sampai menangis, Bapak. Saya tadi ini kita lihat bersama-sama di YouTuber dan di YouTube dan di link itu sampai 30 ribu. Ini luar biasa. Sampai 30 ribu. Berarti seluruh rakyat Jawa Timur khususnya itu adalah melihat dan mendengarkan dengan khusyuk. Ini luar biasa. Ya. Apalagi untuk bagian terakhir ketika Bapak doa, saya mendengarkan dengan suara yang luar biasa, dengan powerful. Bukan sebuah kebetulan seorang kepala Kemenak yang kebetulan memiliki suara yang luar biasa, Bapak. Alhamdulillah. Karena ini bisa memberikan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang tidak dapat kita pungkiri. Mereka pasti galau, risau, mau ke rumah sakit juga. Sekarang situasinya banyak ditolak kan, sudah banyak yang tertutup. Semoga dengan doa istighosah hari ini benar-benar menguatkan mental kita semuanya. Dan yang tidak kalah penting Bapak, kalau kita melihat anak-anak sekolah Bapak ya, sudah cukup lama mereka belajar dari rumah, kemudian baru 1 minggu mereka bisa belajar ke sekolah, tapi ternyata justru keadaan kita semakin hari makin kesini makin tidak memberikan rasa percaya diri untuk berada di sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak ini kebijakan pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 pada madrasah di saat PKKM darurat? Terima kasih Muti dan terima kasih Pak Gangseh. Jadi kami PLT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah penerima dan pelaksana regulasi. Apapun yang terjadi, yang namanya regulasi dari atasan harus diimplementasikan. Maka keterkaitan dengan bagaimana pembelajaran di tahun ini, kalau kita ini melihat kepada anak-anak kita ini luar biasa, menangis kita ini. Hari ini kita menangis. Kita seperti ini, saya dan teman-teman yang usianya 50, Bapak dan Ibu, pemirsa sekalian, yang usianya 50 tahun ke atas, itu mesti mendapatkan pendidikan yang jauh berbeda dengan tahun ini. Apa yang kita dapatkan tahun ini adalah 20-30 tahun yang lalu baru kita nikmati seperti ini. Sehingga kondisi yang seperti itu, alhamdulillah, kita ini
mampu untuk membaca, mampu kita mengadaptasi, mampu kita ini mengadopsi. Kemudian kita melihat situasi dan kondisi yang seperti ini. Semuanya serba digital. Kemarin itu kan barusan sudah ingin dibuka oleh Menteri Agama dan juga Menteri Pendidikan. Sudah ada gambaran itu. Kalau pendidikan itu sudah ingin dibuka. Ternyata COVID-19 merajalela kembali. Akhirnya jangan sampai kemudian anak-anak kita yang memiliki masa depan ini kemudian hidupnya itu hancur atau bahkan itu tidak ada yang kita inginkan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Maka dari itu pembelajaran di tahun ini tentunya kita tetap mengacu kepada bagaimana kebijakan pemerintah baik yang di pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten. Karena sampai detik ini Jawa Bali adalah termasuk PPKM. Walaupun yang ini tanggal 21 sampai 25 tidak ada daruratnya. Tapi ini luar biasa. Kita ini kadang tidak percaya. Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur saja, tadi ada sekitar 150 yang meninggal dalam kurun waktu ini. Belum kita ini berbicara profesor, guru besar kita yang meninggal itu berapa. Belum lagi kita ini berbicara tentang para masyayikh yang memiliki pondok pesantren. Wah, luar biasa. Yang kami lihat kemarin, yang kami dengar itu ada sekitar 650 para masyayikh yang meninggal. Padahal untuk menjadikan seorang profesor, guru besar, itu luar biasa. Untuk mencetak seorang kiai, itu luar biasa. Hari ini, kita sudah banyak kehilangan. Tapi kemudian begitu itu ada kehilangan, apakah kemudian kita tidak putus asa? Wala tai'asu mir ruhillah. Kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus mengadopsi, kemudian kita adaptasi situasi dan kondisi ini. Kita terus belajar melihat situasi dan kondisi yang ada. Ketika itu pemerintah, ketika masyarakat bersama-sama ini sama-sama sudah mencegah ini COVID-19, antara lain muncul yang namanya SE17 dan bisa diterapkan dengan betul sehingga COVID-19 hilang, maka yang namanya pembelajaran di tahun ini akan segera dibuka. Tetapi manakala COVID-19 ini menjadi-jadi, maka tentunya ini kita tidak akan bisa untuk mengorbankan anak-anak untuk belajar. Nangis kadang-kadang melihat situasi anak itu. Dulu HP itu, anak jangan bermain HP. Dibatasi kan? Karena apa? Karena ada yang tanpa kulonwun, tanpa assalamualaikum, ada iklan yang lewat. Set. Ketika itu bagi yang sudah tua seperti ini bisa memaklumi. Tapi bagi anak-anak perlu kita ketahui bersama, sifatnya anak-anak itu satu, pengen ngerti. Kalau sudah pengen ngerti, pengen mencoba. Kalau sudah pengen mencoba, pengen mengulangi, dan seterusnya, sampailah dia terjerembab. Ngeri kita ini. Apalagi, mohon maaf ini, kita melihat di situasi saat ini. Ditanya tentang organisasi yang ada di Indonesia, tentang pahlawan yang ada di Indonesia, tentang tokoh yang ada di Indonesia, bahkan ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, itu tidak tahu. Subhanallah. Mau kemana ini? Anak-anak kita mau dibawa kemana? Ngeri. Ya Allah. Ditanya tentang rukun iman itu ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Siapa tokoh yang ada di sini? Gak ada yang tahu. Tapi ketika ditanya tentang yang namanya artis, mohon maaf. Kemudian yang namanya, apa itu Pak? Film kartun Korea. Luar biasa hafal. Inilah yang menjadi keprihatinan kita.
kita sebagai orang tua nanti akan diminta pertanggungjawaban nanti di sananya. Maka mumpung situasi saat seperti ini, marilah kita mari kita saling memberikan take and give, saling menerima dan saling memberi, agar dapatnya pembelajaran ini semakin hari, COVID ini semakin hari semakin hilang, COVID ini semakin hari semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga normal kembali. Itu bisanya manakala masyarakat bersama dengan pemerintah kita saiko kapti. Ketika itu adalah sudah jadi satu kalbunyanul wahid, maka insya Allah COVID ini akan segera berlalu. Jadi kuncinya tetap kita patuh pada pemerintah ya Bapak. Betul. Dan juga orang tua yang memiliki peran yang besar sekali Luar kalau biasa. saat ini anak-anak di rumah. Betul. Ya. Baik Bapak, dan mungkin pertanyaan berikut adalah yang sangat ditunggu-tunggu juga, karena kita tahu 2 tahun ini haji kita seperti apa. Nah kali ini barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan juga evaluasi tentang pelayanan haji dan juga pernikahan pada masa PPKM darurat. Oh iya, terima kasih pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahamkan, kita harus dimengerti semuanya. Setiap keputusan pemerintah itu adalah mesti sudah menimbang, sudah mengingat, kemudian memutuskan, baru menetapkan. Ini semua adalah mesti sudah bagaimana yang namanya aturannya itu sudah dibuat sedemikian rupa. Iya, apalagi kaitan dengan haji. Haji tahun ini adalah tetap ada haji itu, ada 60.000 ekspatriat. Siapa ekspatriat itu? Adalah orang yang berada di sana, orang yang sudah mukim di sana, orang yang sudah penduduk di sana, dan tetangga di lingkungannya. Dan itu hanya terbatas 60.000. Nah, Indonesia itu tidak masuk. Maka kemarin, mohon maaf Mbak Uti, kemarin muncul hoak bahwa Indonesia tidak bisa haji itu karena punya hutang. Mohon maaf. Kalau Indonesia punya hutang ini, mengapa 19 negara juga tidak berangkat haji? Indonesia ini karena tingkat lobbynya kurang bagus, mohon maaf. Sudah luar biasa. Semua permasalahan itu satu, yaitu adalah karena COVID-19 ini. Arab Saudi juga luar biasa bagaimana untuk memprotek agar dapatnya ini COVID-19 ini tidak merajalela di sana. Maka kemudian diputuskanlah dari Indonesia, kemudian diputuskan untuk tahun ini adalah tidak ada haji dari Indonesia. Untuk apa? Dalam rangka hifdzun nafas. Begitu kita sudah putuskan, Arab Saudi baru memutuskan. Tahun ini ada 20 negara itu juga tidak ada haji. Adanya cuman ekspatriat tadi. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka ini hifdzun nafas. Karena apa? Pemerintah wajib untuk melindungi. Pemerintah wajib untuk mengamankan. Pemerintah wajib melayani dari seluruh penduduknya, yaitu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, keterkaitan dengan haji, karena situasi dan seperti itu, maka diputuskanlah Indonesia tidak merekatkan haji. Yang kedua adalah berkaitan dengan pernikahan di masa PPKM darurat ini. Ini juga luar biasa. Karena pernikahan adalah awal dari sebuah keluarga dibentuk. Ketika pernikahan itu ijab kabulnya sudah sah, saya terima nikahnya dan sebagainya, maka ketika itu pertama kali mulai sebuah pernikahan itu benar, maka ini akan memberikan akibat kepada keluarga, berakibat kepada anak,
di situ akan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan di masa pandemi COVID-19 ini, PPKM, pemerintah dalam hal ini sangat-sangat menaruh perhatian. Antara lain, pernikahan boleh dilakukan ketika memenuhi persyaratan. Antara lain, dia harus bebas dari, dia harus negatif. Swabnya harus negatif. Yang kedua, di tahun ini bahwa masa PPKM ini adalah tidak boleh menerima pendaftaran. Ya, kemudian yang berikutnya, boleh ada pernikahan, tetapi sangat-sangat terbatas. 6 sampai 8 untuk sebuah pernikahan itu. Maka itu menunjukkan bahwa bagaimana COVID-19 ini agar bisa tidak merajalela, agarnya tidak bisa merajalela, baik itu klaster keluarga maupun klaster-klaster pernikahan ini. Maka kemarin kami bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur bersama-sama bagaimana pernikahan yang ada di kabupaten dan kota itu berapa jumlahnya, kemudian dari sana kemudian dikawal breakdown dari kabupaten dan kota ini selalu dikawal oleh keamanan agar dapatnya proses pernikahan yang memenuhi persyaratan ini boleh dilakukan. Tetapi bagi yang tidak memenuhi persyaratan, maka dia tidak diperkenankan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mestinya ini para pemirsa semuanya sudah hilang rasa curiga dan husnudon, selalu husnudon ya tentang haji, kebijakan haji, bahwa pemerintah pasti sudah memilih langkah yang terbaik. Khususnya untuk pernikahan, barangkali euforia itu penting, tapi kesakralannya juga di masa seperti ini lebih penting sepertinya ya. Betul. Nah, semoga saja semua bisa memahami dan mendapat pencerahan dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak PLT Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian ini Bapak, ada yang tidak kalah penting, bahwa banyak teman-teman kita di luar sana yang sedang berjuang untuk akhir-akhir ini kita diramaikan dengan adanya pengadaan CASN. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kebijakan dari pelaksanaan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Agama tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur ini khususnya. Barangkali Pak Syekh, kemarin kita juga sudah sempat berbincang di podcast yang lalu. Nah, ini mumpung Bapak ada di sini, teman-teman kita mungkin bisa mendapatkan semangat suplainya barangkali untuk mengikuti pengadaan ini seperti apa, benar-benar pemerintah mewadahi kita semuanya agar bisa juga duduk di tempat seperti yang telah dimiliki oleh teman-teman kita sebelumnya. Monggo Bapak. Pak, baik. Kebijakan pengadaan ASN. Ya, di tahun ini di Provinsi Jawa Timur sebetulnya kami yang ada di Jawa Timur ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang kita ajukan kemarin untuk di Jawa Timur itu tidak kurang 300 sampai 500. 300 sampai 500 untuk kepentingan yang ada di Jawa Timur. Tetapi yang mudun, yang turun cukup 18. Cukup 18 pun itu tidak semua kabupaten dan kota adalah ada semua. Maka karena kami adalah di Kanwil dan kabupaten itu penerima dan pelaksana regulasi. Sementara yang ada seperti itu kita ikuti. Ya, kita ikuti karena kita semuanya tidak tahu. Seperti saat ini kita semuanya tidak tahu. Karena kita dulu ketika di dalam kandungan pada usia 3 bulan 10 hari, Mbak Uti sudah ingat nggak itu? Pak Syekh ingat nggak itu ketika saat itu ditanya, wahai ruh, pemirsa itu ingat nggak ketika ditanya saat itu, wahai ruh, apakah kamu sanggup saya turunkan ke muka bumi? Sanggup ya Allah? Kalau kamu memang sanggup, ya berarti jodoh, rizki
dan mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat itu. Begitu sepakat, usia 9-10 hari, lahirlah kita. Maka untuk mengingatkan, maka diadzankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Apa maksud saya menyampaikan tadi? Bahwa kita hidup di dunia ini, yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengikuti proses. Hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagaimana bisa berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin. Kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka dari itu, bagi pemirsa sekalian, jangan bersedih hati. Tidak semuanya ya orang itu harus menjadi ASN, apalagi di Kementerian Agama. Tetapi itu adalah merupakan sebuah merupakan sebuah idaman. Tetapi kembali lagi, niatan itu mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan orang yang terpilih di dalam ASN di Kementerian Agama di tahun 2021 ini. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman semuanya yang di luar sana berjuang semangat, dan tentu saja untuk Kemenak Provinsi Jawa Timur juga berusaha semaksimal mungkin Bapak untuk kebijakan pelaksanaannya secara online ini bisa berjalan dengan baik ya. Insya Allah. Jadi insya Allah di situ tidak ada, mohon maaf, sekarang ini sudah saatnya sudah transparan. Jadi di situ tidak ada kucing-kucingan. Insya Allah semuanya transparan, siapa yang baik, maka siapa yang nasibnya itu baik, maka dia kualitasnya baik, maka dia juga akan direkrut bisa masuk di situ itu. Jadi bohong ketika ada yang mengatakan bahwa, oh ya, nanti kamu akan saya masukkan di ASN ini dengan membayar ini, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Di Kementerian Agama tidak ada. Semuanya, ya, semuanya loss, ora rewel. Iya. Jadi adalah semuanya adalah karena sekarang ini adalah semuanya menggunakan online ya, CAT, ya, CAT. Ya, betul. CAT, sehingga begitu selesai maka nanti akan muncul nilainya. Maka jangan berkecil hati. Kuasai semuanya materi, ya, tetapi tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah. Baik Bapak, yang terakhir ya Bapak, menika kita akan bertanya langsung mengenai kebijakan pelaksanaan penyesuaian dalam hal fungsionalisasi jabatan administrasi yang ada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ya. Mungkin barangkali bisa menyampaikan langsung. Ya, terima kasih. Ini kebijakan yang ada di fungsional dan penyesuaian jabatan sampai detik ini memang masih menjadi sesuatu yang menjadi belum begitu terang. Belum begitu terang, karena kami sampai detik ini hanya melakukan dari permohonan-permohonan dari atas, kemudian kita cukupi. Kita cukupi apa yang diinginkan, apa yang diinginkan dari atasan, itu kita cukupi. Nah, tentang penyesuaian fungsional jabatan administrasi itu bagaimana ke depan, ini sampai detik ini belum juga ada yang titik terang. Ya, kita berharap orang bekerja itu semakin lama semakin mapan. Orang bekerja semakin lama itu semakin damai. Orang bekerja semakin lama semakin nyaman. Sehingga fungsi dari keluarga itu adalah semakin tinggi jabatan, itu adalah semakin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tentunya itu adalah sangat sulit tanpa ada kerja keras bersama-sama. Maka keterkaitan dengan penyesuaian fungsional jabatan administrasi ini, kita masih sama-sama kita mengikuti dan terus mengikuti dari apa yang menjadi alur di Kementerian Agama ini. Karena apa? Penyesuaian dan fungsional ini tidak berdiri sendiri di Kementerian Agama, itu bersama-sama dengan birokrasi dan Kementerian Agama yang lain, kementerian yang lain. Maka dari itu, ya udahlah jalani aja.
Ya, dimanapun, bagaimanapun, kita mengatakan bahwa itulah yang paling terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah mengeluh. Pegawai di Kementerian Agama kemudian ditaruh A, mengeluh, B, mengeluh. Itu bukan tipologi. Kita ini, ya, hati kita harus mengatakan ini adalah semua apa yang sudah jatuh, apa semua yang sudah turun, itu adalah yang paling terbaik. Kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, kita juga harus kerja ikhlas. Insya Allah ketika kita ini kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, insya Allah itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama. Inggih, baik. Intinya kita tetap mengalir, ya Bapak, tetap berdoa, berusaha sebaik-baiknya, nanti akan tertata dengan sendirinya. Jadi semuanya tetap kembali pada relnya. Betul. Sehingga kita bisa. Pak Syekh ini dulu tidak seperti itu. Pak Syekh itu dulu tidak pernah membayangkan besok aku pengen jadi kepala Kemenak Kabupaten Ponorogo. Tidak pernah. Ngaten Bapak. Tidak pernah terbersih sama sekali. Cita-cita barangkali. Tidak pernah. Ya, apalagi sampai di Ponorogo. Tetapi Allah mengatur. Mengapa Pak Syekh ini berarti kok di Ponorogo? Itulah yang paling terbaik yang diberikan Allah untuk Ponorogo. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 1 tahun, Kabupaten Ponorogo, wah, sudah ada perubahan yang luar biasa. Baik itu ada di dalam, baik itu berada di luar. Baik itu sistem maupun non-sistem. Luar biasa. Baik itu, ini menunjukkan KIS, koordinasi, informasi, integrasi, dan sinkronisasi dari KIS ini, sehingga menjadikan keputusannya tepat, putusannya cepat, dan bermanfaat. Selamat Bapak, saya mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bapak. Barangkali mau memberikan masukan apa yang terakhir sebelum kita tutup acara hari ini, untuk khususnya untuk kantor Kementerian Kabupaten Ponorogo atau secara umum kepada pemirsa semuanya? Sambut, monggo. Ya, saya berharap, saya terima kasih diberikan kesempatan kali ini. Mari kita gunakan kesempatan ini. Kita cuman punya hari ini. Kita cuman punya hari ini. Hari besok itu bukan hari kita. Hari yang sudah lalu itu adalah hari-hari kemarin. Maka hari ini tidak akan bisa kita ulangi dalam situasi dan kondisi yang sama. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu menempatkan kapan, di mana, dan bagaimana. Kita semuanya berharap, yuk kita sama-sama, panjenengan ada di sana, saya ada di sini. Kita saling bersinergi, take and give, saling-saling mengadaptasi, saling-saling mengadopsi. Insya Allah ketika saya bisa mengadaptasi panjenengan, saya juga bisa mengadopsi panjenengan, panjenengan juga sebaliknya, pemirsa sekalian, maka kehidupan kita akan menjadi indah pada waktunya. Ya, maka kata kuncinya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oh, luar biasa, ya Allah. Terima kasih Kak Yuna. Luar biasa sekali Bapak. Ngaji luar biasa, menyanyi luar biasa. Pokoknya paket komplit ya Bapak. Saat-saat ini mencari yang komplit sulit. Pak Syekh mungkin mau menambahkan? Cukup nggih? Baik. Untuk kita semuanya, terima kasih. Nggih. Kami sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Bapak, memberikan banyak motivasi, memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya di tengah situasi yang tentu saja membuat kita bergidik, kadang-kadang banyak duka di mana-mana. Namun hari ini luar biasa sekali, pemirsa dimanapun berada tentu sudah banyak mendapatkan suplai imunnya. Semoga tambah sehat semuanya, dan kami masih tetap menunggu kehadiran Bapak suatu saat nanti kembali di podcast room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Kita ngobrol lagi dengan topik yang lain yang berbeda, yang lebih menarik. Atau barangkali Bapak mau menyanyi-nyanyi biar masyarakat semuanya terhibur, meningkatkan imun.
Terima kasih sekali lagi Bapak kehadirannya di sini. Semoga sehat selalu. Amin, dan amin, Pak Syekh juga kita senantiasa berdoa untuk kesuksesan dan kesehatan semuanya. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Huda MPD. Beliau adalah PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Bapak Haji Syaikul Hadi SAG MPhil. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan memberikan motivasi serta inspirasi untuk Anda semuanya. Dan yang pasti tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga segala peraturan yang telah diberikan pemerintah kepada kita, agar kita semuanya selamat dan terhindar dari pandemi yang semoga saja segera berakhir. Amin, amin, amin. Saya Uti Handayani sekali lagi mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak. Terima kasih kepada pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di podcast room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada pertemuan yang lain yang lebih membahagiakan. Nah, saya pamit dan tentu saja semoga Anda semuanya bisa melewati hari-hari dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Make change, make history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.